Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wal ta'lim wa tadhkira wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ibadah wal istifadah wa hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtillah wa taqarrab bihi wa qurbihi wa rabbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halan tayyiban wa amalan mutakabbalan bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi qulubihi fid darin radhiyallahu anhum. Jadi masih dalam pembahasan fi adabil wudu, faslun fi adabil wudu. Sampai halaman kalau Arab Melayu 39. Sebelumnya Allah mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum wa qul antum bi khairin wa qul amin antum bi khairin min halal tariqatin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan yang akan datang. Karena salah satu hadis bagi Nabi Muhammad, Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang itu adalah kafarat atau pelebur daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan panjang umur sampai bulan Ramadan yang akan datang. Karena bila sampai Ramadan yang akan datang minta bulan panjang umur. Ya Allah. Mudah-mudahan kabulkan semua hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, ketahuilah olehku bahwasanya sekalian yang tersebut di dalam air sembahyang itu ada di dalamnya yang fardu dan ada di dalamnya yang sunnah. Dan fardu air sembahyang itu ada 6 perkara. Yang fardu ketika kita berwudu. Nah, yang fardunya artinya ini tidak boleh ditinggal. Nah, bila ketinggalan berarti belum sah wudunya. Yang pertama adalah niat. Seperti dikatakan nawaitu ram'al hadas. Sahajaku mengangkat, menghilangkan hadas yang kecil. Atau dikatanya nawaitu raf'al hadasi listibahatis shalah. Sahaja aku mengangkat hadas karena mengharuskan sembahyang atau barang sebagainya. Jadi niat wudu ini ada niat wudu sunnah, ada niat wudu wajib. Paham gak dia? Ada niat wudu sunnah, ada niat wudu wajib. Niat wudu sunnah bagi gak? Kapan? Alamnya Habib. Niat wudu sunnah kapan? Hah? Jadi ada niat wudu sunnah, ada niat wudu wajib. Niat wudu sunnah itu dilakukan ketika kita melakukan sunnah wudu. Seperti ketika kita membasuh kedua tangan. Nah, ketika membasuh kedua tangan, sahajaku berniat melakukan sunnah wudu. Nah, niat wajib wudu itu pada saat kita membasuh mana?
muka atau wajah. Nah, jadi bila kita ketika berniat wudu sunnah, maka dapat pulang pahalanya. Nah, apalagi ketika itu berniat ittiba Rasulullah SAW, mengikut daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW apapun. Nah, ketika kita melakukan sunnah-sunnah dengan kita niat, maka dapat pahalanya. Ya. Sama ketika kita misalnya memotong kuku. Nah, memotong kuku apabila kita berniat dengan melakukan sunnah, artinya mengikut ittiba, mengikut daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka dapat kesunahan. Sahajaku memotong kuku mengikut daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, apa? Nah, jadi setiap perkara sunnah itu juga harus diniatkan. Nah, seperti kita ketika salat sunnah. Nah, ketika kita salat sunnah, baik itu qobliyah, ba'diyah atau salat-salat sunnah yang lain, harus diniatkan. Niatnya di mana? Ya di hati. Nah, jadi ada niat itu, ada niat yang sunnah, ada niat yang wajib. Nah, dan tempat niat itu dipersertakan dengan permulaan daripada membasuh muka seperti yang telah terdahulu sebutannya itu, artinya berbarengan atau baimbai ketika kita membasuh wajah atau muka. Di situ kita niat wudu. Pokoknya ketika tangan kita menyentuh daripada wajah, maka di situ kita berniat untuk berwudu. Nah, ini niat yang wajib. Di sini niat wajibnya, tapi niatnya di dalam hati. Nah, kalau yang tadi namanya turab al-hadathi di istilah sholat itu lafaz. Namanya turab al-hadathil asghar lillahi ta'ala itu lafaz, ucapan. Nah, makanya lafaz ini hati-hati. Nah, apabila dia misalnya ada kamar mandi dan langsung ada tempat WC-nya. Nah, ketika itu mengucapkan lafaz ini disirkan. Nah, artinya cukup di dalam hatinya, tidak perlu apalagi dengan misalnya membaca sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niatnya itu hanya di dalam hati, tidak perlu lafaz ini dibaca ketika misalnya kamar mandi bergabung lawan WC. Dan itu tempat WC itu tempat buang hajat besar. Nah, ya karena kita nih ya hendak itu warga wudu sendiri ya Allah, nah kamar mandi sorangan, tapi dalamnya ya, ada pasti yang rumah langsung sekaligus kamar mandi langsung tempat wudu di situ, berak di situ. Nah, jadi ketika itu lafaz jangan diucapkan, apalagi yang punya rim. Lillahi ta'ala makruh. Jadi dipersilakan niat itu pada saat permulaan daripada membasuh muka atau wajah. Itu fardu pertama. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh muka seperti yang telah dahulu sebutannya, sebelumnya telah disebutkan. Jadi membasuh muka. Itu fardu yang kedua. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan serta kedua siku seperti yang tersebut dahulu itu. Nah, jadi basuhan ketika membasuh daripada tangan ini, sampai mirfaqain, sampai siku dilebihkan. Jangan sampai pas nang siku ini dilebihkan. Bahkan boleh sampai setengah ada siku sini. Atau misalnya bila dalam pakaian baju singlet sampai nang sini silakan. Ya. Karena untuk jaga-jaga bininya tidak dilebihkan,
Bilanya kurang daripada haknya, batasnya, maka wudhu kita kadang tidak sah. Jadi wajibnya sampai sambungan persendian siku dengan tangan ini dilebihkan sampai setengah siku. Hendak sampai habis di sini silakan. Supaya kita jaga jangan sampai hak atau batasannya itu kurang. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menyapu setengah daripada kepala atau rambut yang pada hak kepalanya, pembatasan kepala. Jadi membasuh kepala atau rambut yang pada hak kepala, batas kepala, dibasuh. Dibasuh. Amun yang ada rambut Pak, tetap. Di sini lawal, tetap dibasuh. Dibasuh. Karena padu tadi. Dibasuh. Yang kelima, membasuh kaki serta mata kaki. Sampai mata kaki itu batasnya, wajibnya sampai situ. Melebihkannya sampai setengah betis. Sampai setengah, ini misalnya mata kaki, maka sampai setengah betis dilebihkan. Ini wajibnya, ini harus kena semuanya. Harus kena sampai bila ada yang biasa kaki nang pecah-pecah kalau ruang kaki itu harus sampai dikenakan airnya masuk ke situ. Jangan asal basuh aja. Karena ini hak wajibnya, batasan wajibnya. Kaki, bawa kaki sampai pergelangan sampai mata kaki. Dilebihkan setengah betis. Yang keenam, tertib, artinya berurutan. Ada boleh misalnya imbah membasuh muka, langsung membasuh kepala. Jadi setelah membasuh muka apa? Basuh tangan. Setelah basuh tangan, membasuh kepala. Setelah membasuh kepala, basuh kaki. Telinga, artinya bila tidak termasuk dalam sini, telinga itu adalah sunnah. Jadi telinga itu sunnah, sunnah muakkadah. Adapun yang lain daripada fardu yang 6 itu, maka yaitu semuanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan fadilahnya itu amat banyak dan pahalanya amat besar, dan yang meninggalkan akan dia amat rugi. Artinya bila meninggalkan yang sunnah tadi, membasuh telinga sangat rugi. Apalagi bila berkeyakinan, wah ada apa-apa nih ya, sunnah juga mau tinggalkan, bahaya. Bahaya. Ada ulama menghukumkan apabila menganggap enteng sesuatu sunnah Nabi, maka bisa dihukum kafir. Jadi hati-hati, jangan menganggap enteng segala sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah ini tidak apa-apa. Kalau tinggalkan dengan berkeyakinan, enteng aja itu, hati-hati. Makanya itu siapa nama meninggalkan sunnah itu maka sangat rugi karena menambah pahala. Dan juga bahwa jikalau cedera yang fardu itu niscaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunnah itu. Nah, bila ada yang cedera itu maksudnya yang tidak sempurna di dalam melakukan yang fardu tadi, maka yang sunnah ini dan menyempurnakannya. Sama ketika kita sholat, untuk menyempurnakan sholat wajib kita dengan sholat sunnah tadi kita tambah. Nah begitu juga wudhu, untuk menyempurnakan daripada segala kekurangan di dalam wudhu yang wajib kita, maka yang menyempurnakannya adalah sunnah-sunnah tersebut. Di antara sunnah-sunnahnya itu ya Pak,
dengan membaca basmalah sebelum kita berwudu, dengan apalagi Tiga kali. membasuh kedua tangan dengan taslih, dengan mengulang sebanyak 3 kali. Lah, hingga itu apa? Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Sunnah lagi menghadap kiblat. Sebelumnya juga bersiwak. Nah, itu sunnah-sunnah yang akan menyempurnakan wudu kita tadi. Apalagi ketika dalam wudu itu setiap kita membasuh anggota tubuh, kita sertakan dengan doa-doa, dengan permohonan, makanya ulama mengajarkan kepada kita ketika kita membasuh daripada anggota tubuh wudu kita itu dengan meminta ampun, meminta maaf kepada Allah dan memohon ampunan segala dosa-dosa besar yang kita lakukan. Nah, maka apabila kita meminta ampun, maka ketika kita selesai wudu tersebut, maka seakan-akan kita seperti baru dilahirkan kembali daripada rahim ibu kita. Nah, ketika lahir kembali dalam keadaan seperti rahim daripada ibu kita, artinya tanpa dosa. Tanpa dosa. Nah, orang yang tanpa dosa ketika melakukan sholat, mustahil sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi ketika dia sholat pun dia jaga daripada segala makan, tempat, badan, pakaian dijaga, pakaiannya halal, tempatnya halal. Apalagi badannya, nah badan ini halal secara zahir dan batin. Artinya apa? Badan itu masuk yang di dalam badannya. Artinya dalam badannya makanannya. Apabila dia jaga makanannya tersebut, nah pakaiannya juga dia jaga, segalanya tempatnya dia jaga, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin, di dalam kitab An-Nasaihiyah, Al-Imam Abdullah bin Al-Muhammad Al-Haddad itu mengatakan, barang siapa yang dia ketika sholat yang dia tidak menjaga segala makanannya, pakaiannya, tempatnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ngambil makanan haram, masuk ketika kita sholat, bagaimana ada apa? Orang ini hanya berpayah-payah, artinya uyuh-uyuh aja, tapi diterima kan sholat. Karena Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Jadi harus dijaga. Tadi yang akan hadir di mana kita tak berayu, bahkan sampai mohon maaf, beliau mengatakan bahkan tempat kita sujud saja apabila itu dari sesuatu yang haram, maka tidak akan diterima sholat kita. Contoh tempat sujud, misalnya sajadah kita ini sajadah cium tangan. Atau misalnya sajadah ini pemberian uang mengerjakan riba. Paham yang mengerjakan riba? Jadi riba itu bukan hanya bukan, termasuk yang begawi di bank konvensional, bank umum, riba semua. Dalam kelas disampaikan. Jadi kan ada ujian Nabi Muhammad dalam kitab Irsyadul Ibad itu dikatakan ada 2 pekerjaan yang sangat dibenci oleh Rasulullah.
Yang pertama keluar nama pungut pajak. Pungut pajak. Ya. Pajak. Pajak. Pegawai pajak itu di bahasa apa? Jadi, yang kedua ya kan? Yang pegawai rentenir atau meminjamkan uang dengan berbunga. Nah, jadi rentenir itu bukan uang yang kayak apa? Yang meminjamkan duit di kampung. Nah itu bukan itu saja, termasuk bank, cuma bank ini diganti namanya dengan mereka. Nah, tempat penyimpanan uang, padahal namun bahasanya itu datunya rentenir itu ya Pak. Datunya rentenir itu ya Pak. Allah itu Faslun fi adabil ghusli. Ini suatu pasal pada menyatakan adab mandi junub atau mandi wajib. Membedakan dulu yang menyebabkan kita mandi wajib itu ada berapa perkara dulu? Pertama, apabila jima. Ini kadang-kadang tidak menolong. Mulai 17 tahun ke atas. Pertama, jima berhubungan suami istri. Maka apabila engkau kedatangan janabah daripada mimpi, mimpi atau jima atau haid atau nifas. Nah, jadi mimpi ini harus kita menyebabkan mandi wajib dulu. Yang pertama mimpi. Mimpi apa maksudnya? Mimpi basah. Nah, jadi mimpi ini dalam kitab Irsyadul Ibad ada dua. Nah, misalnya orang itu tidak bermimpi, tidak bermimpi, tapi ketika bangun basah, paham lebih ya? Ketika bangun basah, ada lendirnya, maka ini walaupun dia tidak bermimpi, bila sudah masuk hak balik maka wajib mandi. Wajib mandi. Itu hukum pertama. Yang kedua, ini bermimpi melakukan. Tapi ketika bangun ada basah. Apa hukumnya? Ada mandi. Ya hukumnya itu bila keluar. Dia mimpi misalnya malam tadi. Nah, sampai dibangun dan dia ada basah gitu, maka mimpi malam tadi tuh. Nah, tidak wajib mandi. Nah ini tidak mimpi, tapi ketika bangun basah, nah jadinya basah, maka wajib mandi. Nah, jadi yang menyebabkan mandi wajib tadi mimpi. Nah, bila sudah hak balik mimpi itu apa tadi? Jima, berhubungan suami istri. Nah, atau jina sama, jina juga harus mandi. Nah, misalnya apa? Paham itu dia. Nah, limbah itu haid. Nah, maka bila sudah bersih wajib mandi. Limbah itu nipas. Nipasnya apa maksudnya? Nipas itu darah setelah melahirkan. Nipas atau biladah. Ini biasanya goliban 40 hari, waktar 60 hari. Kebanyakan 40 hari, makanya orang bilanya bini hanya beranak
Sebagaimana itu sedia Indomie sedus. Makan sebungkus sehari. Anak lakas makan 2 bungkus sehari. Lakas habis. Lakas habis. Ini gelibat kebanyakan. Ya. Tapi ada juga yang sebelum 40 hari sudah suci. Nah, sudah suci. 60 hari paling banyak. Bila 60 hari ke 61 masih keluar darah, maka dia harus wajib mandi. Karena dihukumkan bila sudah hari ke 61 itu maka darah istighfar, darah penyakit, nah, harus mandi. Atau wilayah. Nah, yang terakhir apa yang menyebabkan kita harus mandi wajib? Mati. Hah? Mati. Mati. Cuman kita ada mandi, buang mandi akan. Amun pian mandi sowakan, buang pulang bukaan. Bahan melawat. Jadi yang menyebabkan tadi ketika kita meninggal dunia maka wajib mandi. Nama mandiakan orang lain, bukan kita. Laki-laki nama mandikan laki-laki, perempuan nama mandikan perempuan. Jangan laki-laki memandikan perempuan. Nah, jadi itu tadi. Maka ambil olehmu bejana air kepada tempat mandi dan basuh olehmu angkat kedua tanganmu 3 kali dan hilangkan olehmu yang cemar-cemar yang ada di atas badanmu. Jadi sebelum kita mandi itu membasuh dulu. Nah, membasuh tangan, ini untuk menghilangkan rijat-rijat di badan kita. Nah, apalagi biasanya orang ketika meninggal di rumah sakit itu ada bekas apa? Yang sampas kehendak pas tempuh, lengket tuh. Nah, terus di getah-getahnya malah tuh. Nah, kita harus dihilangkan dulu supaya ketika mandinya itu air betul-betul mengalir di atas kulitnya. Nah, dibersihkan dulu lah, jangan langsung dimandikan. Sama biasanya pembuahan orang tukang tulis getah. Nah, itu kan getah tuh karet itu kan kadang-kadang menempel. Ya. Jadi hati-hati itu orang tukang tulis getah itu ketika dia hendak berwudu ketika sholat pun harus dilihat dulu ada getahnya kan ada nempel. Nah, karena takutnya ketika dia wudu ada getah maka tidak sampai air itu menyentuh daripada kulit badannya. Jadi dibersihkan dulu termasuk misalnya minyak seperti pada jafron. Jadi bersihkan dulu. Kemudian engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang terdahulu. Artinya berwudu dulu. Berwudu dulu. Nah, sebelum kita mandi wajib itu sunnahnya berwudu dulu. Serta segala doa-doanya dan juga segala Tujuannya tuh tercabut kan? Ada jauh. Apa? Sampai kan? Situnya. Terus ada kesalahan non tekstis. Nah, iya pulang. S12 sambung pulang. Jadi sunnahnya mengambil air wudhu dulu dan
dengan segala doa-doanya tadi. Yang termasuk ketika membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh, mengusap kepala, membasuh telinga, membasuh kaki dengan doa-doa tadi. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air wudhu itu, air sembahyang itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali, serta engkau berniat mengangkat janabah atau barang sebagainya seperti engkau kata nawaitu raf'al janabah. Sahajaku mengangkat hadas janabah atau mengangkat hadas besar. Jadi itu ketika, kalau untuk masalah mandi wajib ini niatnya itu ketika air pertama kali menyentuh daripada anggota badan kita. Kalau wudhu ketika menyentuh daripada wajah. Tapi kalau mandi wajib itu ketika menyentuh pertama kali daripada anggota tubuh kita. Ketika misalnya kita mandi pakai shower, pakai shower di atas toh. Artinya bila pian ketika air ini mengenai daripada rambut pian, kepala, maka wajib di situ berniat. Misalkan pulang pian mandi di sungai, tajud cium. Ya, tajud cium berarti ketika tajud cium itu tangan dulu lah. Nah, ketika tangan ini menyentuh pertama kali air sungai itu, di situ kita berniat. Misalnya mandi sungai tajud bom lah, macam-macam tadi. Ya, tajud bom itu bagaimana? Gaya batu, paknan betul lah. Ketika itu kita berniat. Apabila nang betul biasa di sungai nang di mana? Di lanting kah? Ketika batis berdorong, batis mana? Di situ kita berniat. Jadi tergantung di mana air menyentuh pertama kali daripada anggota tubuh kita. Di situ kita berniat. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan badanmu 3 kali. Artinya pertama kali misalnya hendak dari kepala. Ini jauh mandi 9 kan. Mandi 9 kepala 3 kali. Karena untuk bagian sebelah kanan 3 kali, bagian sebelah kiri 3 kali. Ini mandi 9 juga. Dan hendaklah engkau gosok hadapan badanmu dan belakangmu, atau digosok-gosok muka dengan belakang. Nah menggosok-gosok itu bila awak kurus ternyaman, bila awak lama tangali. Maka airnya harus betul-betul sampai. Apalagi nang lamak-lamak itu biasa ada lipatan-lipatan lemak itu. Nah itu harus betul-betul dikenakan ketika menggosok itu. Disampaikan airnya itu. Jangan sampai tidak. Karena rukunnya itu niat dan harus menyampaikan air ke seluruh daripada permukaan badan, baik rambut dan kulitnya. Harus disampaikan. Makanya sunnah menggosok-gosok bagian belakang dan bagian depan dan juga bagian belakang. Dan hendaklah engkau setelah selat-selati segala rambutmu dengan engkau sampaikan air itu kepada segala lipatan badanmu dan segala tempat tumbuh rambut, sama ada jarang atau tebal. Nah, diselat-selati. Misalnya jenggotnya tebal, harus digosok betul-betul. Diselat-selati. Nah, misalnya lipatan-lipatan harus betul-betul sampai air itu menyentuh daripada kulit yang ada di lipatan-lipatan
tersebut. Dan peliharalah olehmu daripada engkau menyentuh jakar, mau pada ketika mandi, kemudian daripada mengambil air sembahyang itu. Jadi menjaga, kan? Maksud penjagaan daripada menyentuh jakar ini dengan anggota batnil kaf, anggota telapak tangan dalam. Bila tercapai, tapi bila kita sentuh nangkai ini, maka ini fungsinya apa? Untuk tidak membacakan air wudhu kita, tidak membacakan wudhu kita. Jadi misalnya ketika kita tadi sebelum mandi wajib tadi itu sudah berwudhu, nah dengan menjaga jangan sampai tersentuh, artinya nangkep malur ini dengan bagian dalam kanan ini, maka ketika dia selesai mandi tidak perlu wudhu lagi, bisa langsung sholat. Tapi bila dia tercapai ulang, maka harus dengan wudhu kembali. Maka jika tersentuh tanganmu akan jakarmu itu, maka kembali engkau mengambil air wudhu. Nah, di sini disebutkan harus mengambil air wudhu. Tapi bila tidak tersentuh, maka selesai daripada mandi wajib itu, maka boleh dia langsung melakukan sholat. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya fardu dan juga di dalamnya sunnah. Fardu mandi itu dua perkara. Pertama apa? Perkara takbir mandi ini. Bu, apa biar apa bu? Pertama gayung. Pertama tadi ini, yang pertama ketika air menyentuh bagian anggota tubuh kita, di situ kita berlihat. Yang kedua, membasuh sekalian badan, habisnya badan, baik sa'am dan rambut dan kulit. Diratakan semua sampai menyentuh, sampai air itu betul-betul kena. Adapun yang lain daripada itu maka yaitu sunnah juga. Tetapi seyogyanya bagi orang yang menjalani jalan akhirat itu, bahwa mengetahui akan segala yang sunnah pada segala ibadah itu, serta mengerjakan akan dia. Jadi bila mana hendak mencari tadi jalan akhirat, maka dengan sunnah itu menambah pahalanya. Dan ini kenapa sunnah? Sunnah mandi jenazah itu apa? Di antaranya membaca basmalah, kemudian membersihkan kotoran pada badan, kemudian berwudu, kemudian membersihkan sela-sela pada jari dan tubuh, menggosok-gosok, mendahulukan bagian yang kanan, menghadap kiblat, dan tidak minta tolong kepada orang lain untuk menuangkan air, kecuali ujung. Kecuali ujung kita ada keluarnya tangan misalnya ngangkat, maka baru minta tolong kepada orang lain. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah selesai mandi. Melakukan masing-masing sebanyak 3 kali sunnah. Dan bersambung atau beraturan atau muwalah. Artinya bersambung nih, banang kepala, istirahat dulu rokok. Sampai menjaga kedinginan dia. Karena setengah jam hanya pulang sebelah kanan, nah mereka tidak mau beraturan, tertib, walat. Pada kawan nanti tunda-tunda. Sama misalnya, sedikit tambahan. Ketika seseorang melakukan jima dengan istrinya, melakukan jima dengan istrinya. Bilanya dia ini setelah melakukan jima itu
hendak makan atau hendak minum atau hendak tidur, maka sebelum makan dan minum dan tidur itu maka dia disunahkan berwudu. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, bilanya hendak menambah lagi, hendak mengulang kembali, maka juga sunnah berwudu. Kegawilan deh. Tidak ingat habis. Terlalu jujur. Karena Rasulullah SAW ijatana junuban, fa'arada ayyakula awiyanama tawadha'a wudu'ahu bis-shalat. Apabila Nabi Muhammad itu dalam keadaan junub, fa'arada ayyakula, Nabi Muhammad hendak makan, awiyanam atau hendak tidur, tawadha'a wudu'ahu bis-shalat, maka beliau berwudu seperti hendak melakukan salat. Allah, satunya lagi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ija'ata ahadukum ahlahu, apabila kalian di antara kalian mendatangi istri, summa arada ayyauda, dan setelah itu ingin mengulang kembali, atau bahasa kita ronde kedua. Nah, ini tujuannya hadis nih. Falyatawadhu bainahuma, maka berwudulah di antara keduanya. Artinya sebelum ronde kedua tuh wudu dulu. Allah. Bisa ketahui lah. Bagaimana tak kemancanannya? Jadi wudu, makanya sebelum menikah tuh belajar tuh masalah menikah, masalah nangke ini harus betul-betul mengetahui. Ya Allah, jangan seperti ini. Juga itu, kenapa sunnah-sunnah wudu ini sangat, sunnah-sunnah mandi ini sangat ditekankan? Mandi janabah ini biasanya berkaitan dengan waktu malam atau dini hari. Nah, kenapa sunnah-sunnah ini sangat diperhatikan? Nah, ini menurut ilmu kedokteran. Kenapa orang banyak mati di dalam WC, dalam kamar mandi? Ya kadang-kadang melakukan timna. Nah, makanya kita baik itu hendak mandi, wajib hendak nang wudu, sunnah-sunnah itu apa dulu? Ini membasuh tangan, ya berkumur-kumur. Timbah itu apa? Memasukkan air dalam hidung. Artinya apa nih? Ketika kita melakukan itu, ini artinya penyesuaian daripada suhu tubuh kita dengan air yang akan menyentuh daripada badan kita. Makanya kebanyakan kenapa orang banyak mandi di kamar mandi ingin langsung langsung ke kamar anak. Nah, makanya yang sangat ditekankan tadi apabila mandi janabah itu sunat dengan wudu tadi apa? Perkenalan, tangan, muka dulu wajah, perkenalan dengan air. Limbah itu tangan, limbah itu kepala, limbah itu batis perkenalan. Jadi anggota suhu tubuh yang ada di dalam ini menyesuaikan dengan air yang ada di luar anggota tubuh kita, menyesuaikannya. Tapi bila orang dalam keadaan melakukan sunnah-sunnah ini jangan heran. Pada ketika masuk kamar mandi langsung nyalakan, tahan
wajib saja ini anggota tubuh kita nih, sedangkan anggota tubuhnya belum menyesuaikan. Nah, karena langsung datang akhirnya apa? Anggota dalam tubuh kita ini bereaksi dengan cepat untuk menyesuaikan suhu tubuh yang ada di dalam tubuh. Akhirnya apa? Pembuluh darah kita pecah. Itu namanya. Nah, makanya segala sunnah bagi Nabi Muhammad itu manfaatnya luar biasa. Tidak ada manfaat, pasti manfaat. Nah, coba biarlah amalkan mengenai sebelum mandi bodoh. Indah itu hanya mandi dengan misalnya dengan kepala lain rasanya. Karena ini anggota tubuh ini sudah menyesuaikan air yang sudah menyentuh daripada anggota tubuh kita. Tapi bila langsung main aja, langsung kepala kena, nah ini dah akhirnya. Bila dia tak ada tahan pembuluh darah dia pecah. Nah, makanya sunnah ini harus diperhatikan, termasuk tadi memantau umur, begitu masuk air dalam hidung itu harus diperhatikan. Nah, karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Itu dan sudah diteliti oleh ahli-ahli kedokteran. Nah, diteliti. Nah, jadi itu salah satu mencegah daripada yang stroke. Nah, apalagi memasukkan air ke dalam hidung itu manfaatnya luar biasa. Nah, itu bila orang itu selalu mengamalkan ketika dia untuk berwudu, maka salah satu faedahnya maka menghilangkan daripada penyakit dan sinusitis kan. Nah, dan terhindar daripada penyakit sakit kepala karena lendirnya itu keluar. Karena menyebabkan kita terancam sakit kepala, sakit ini lendir. Lendir menutupi daripada aliran darah kita dan aliran udara kita yang masuk ke dalam anggota tubuh kita. Dan makruh-makruh yang dilakukan pada saat melakukan mandi janabah itu apa nama makruh-makruhnya? Berlebih-lebihan di dalam menggunakan air makruh, tidak berwudu makruh, tidak berkumur-kumur makruh, tidak beristinsaq makruh, dan yang paling makruh lagi berlama-lama di kamar mandi. Maka begini ketujuannya meluas. Mandi basah ya, setengah jam tuh. Sedangkan kamar mandi itu tempat berhubungnya jin. Biar berlawas-lawas, apalagi sambil bernyanyi. Iya. Bila sudah merasa sudah rukun-rukunnya, fardu-fardunya sudah terpenuhi, lakas keluar. Kadang perempuan yang punya penyakit was-was, itu pasti lawas tuh. Dia berlawas-lawas di kamar mandi, jangan sampai sejam mandi. Sudah sih jangan sampai sejam mandi lah. Ada lah, sudah mengakunya. Nah, jadi itu tadi sunnah-sunnah diperhatikan. Dan ini tadi kebanyakan kita setelah selesai mandi itu jarang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jarang kita mengucapkannya setelah keluar, jangan di kamar mandi. Setelah keluar, setelah itu membaca doa daripada keluar daripada kamar mandi, lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menghadap kiblat. Makanya salah satu kenapa kita itu dilarang
untuk bertelanjang walaupun berada di kamar mandi. Sendirian. Karena malu dengan malaikat. Makanya orang bahan itu pakai apa? Tapi bahala ya kan? Tapi burung Pak. Tilasan. Tilasan itu tapi apa? Tapi burung Pak. Karena hujan ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Demi hujan yang demikian. Tapi Allah penutup masalah jima. Nah, jima ini yang menyebabkan harus mandi lagi ini. Bila sudah bertemunya antara dua khitan, dua kelamin, jakar dan pargi, jakar dan pargi. Nah, mewajibkan mandi wajib itu ini ujung kepala kemaluan laki-laki. Oh, kita ada permohonan untuk menjelaskan supaya paham. Ini ujung kepala kemaluan laki-laki masuk ke dalam pargi, masuk kepala ini lah tenggelam, maka wajib mandi walaupun ada keluar. Kalau aku ada keluar ya wajib mandi bila sudah di ujung kepala. Ini nah, lain ujung kepala sini lah, ini nah batas kepala ini nah. Kalau batas kepala ini nah masuk, Pak itu batas kepala itu berapa senti lah masuk. Nah, kayak gini ke dalam tuh nah. Ini di dalam, di batasnya lah. Nah, keluar maka wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Ada duanya. Jadi jangan anggapan ada masuk jadi misalnya hanya kepalanya aja wajib mandi. Aku juga kalau menjelaskan pikirnya ada berbeda. Pikirnya seperti itu. Pokoknya bila sudah batas kepala ini masuk ke dalam dua hitam tadi pargi, maka keluar karena duanya wajib mandi. Apa yang tanggalan semua? Yang ditanya lagi. Tapi batasannya ini aja, bila sudah masuk wajib mandi, jangan ditanya lebihnya. Apalagi lebih. Itu aja batasannya. Supaya bujur-bujur apa namanya bahkan kita harus mandi janabah, harus paham. Bagi penutup supaya paham kalau bang kita keluar aku jadi tetap wajib mandi. Keluar bila sudah masuk enam batasan kepala itu maka wajib mandi. Wallahu a'lam. Kita ada tontonan makanya menjelaskan ini nanti harusnya mikir dalam aja. Kami ta'ala minta ridha lahir batin, mudah-mudahan ada faedahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita insan hamba yang pandai bersyukur dalam setiap mendapatkan nikmat dan sabar dalam setiap mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir majelis, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita.
Allah kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia dan juga hajat akhirat. Dan kita doakan kepada sahibul majlis Haji Jumairi dan seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, anak-anaknya dan keturunan beliau menjadi anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Dan kita doakan kepada muassis sahibul majlis Haji Samidri, mudah-mudahan Allah luaskan kubur sidin, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau, Allah tempatkan beliau di surga yang paling tinggi bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Minta halal, minta redha lahir batin, hadanakum wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan berdiri, jangan pulih sebelum tutup doa khatmul majlis.